Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kaum muslimin, kaum muslimat, seiman seakidah yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, seiman seakidah yang berbahagia. Pada pertemuan kali ini, insyaallah kita akan bahas 3 tanda-tanda orang yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang terhina, tercela, dan celaka. Kaum muslimin dan muslimat, seiman seakidah yang berbahagia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli alayya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Raghima anfu rajulin. Sungguh tercela, sungguh celaka, sungguh terhina seseorang. Dzukirtu 'indahu, nama saya disebutkan di hadapannya, falam yusalli alayya, tapi dia tidak mau berselawat kepadaku. Itulah pertama yang Nabi katakan orang yang terhina dan celaka. Padahal kaum muslimin dan muslimat, seiman seakidah yang berbahagia, mengucapkan selawat itu adalah pekerjaan yang sangat mudah, tidak perlu tenaga, tidak perlu kekuatan, tidak perlu biaya. Hanya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi, atau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asra salawat. Siapa saja yang berselawat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 kali saja, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa huttas anhu 10 khatiat, dan kami akan dihapuskan bagi orang yang selawat itu 10 kesalahannya. Tidak hanya itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga melanjutkan lagi, wa rufi'a lahu 10 derajat, bahkan derajatnya diangkat 10 kali. Kaum muslimin dan muslimat berbahagia. Hanya dengan 1 kali berselawat saja balasannya luar biasa sekali. Bahkan dalam hadis yang lain juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling utama bagiku di hari nanti, orang yang akan berhak mendapatkan syafaat itu, kata ulama, di mana aulan nasi. Siapa dia? Orang yang paling banyak sekali selawatnya kepadaku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengucapkan selawat sangat mudah, ganjarannya, pahalanya luar biasa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika nama Nabi disebutkan di hadapan kita, kita tidak mau berselawat. Apa kata Nabi? Raghima'an furajul. Itulah manusia yang celaka pertama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, seiman seakidah yang berbahagia. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang Nabi katakan manusia yang tercela, terhina, dan celaka itu? Raghima anfu rajulin dakhala
alaihi Ramadan thumma salakha qabla ayyufara lahu. Orang yang memasuki pada bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu sementara dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di antara namanya adalah bulan ampunan, bulan yang banyak sekali maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka yang tidak memanfaatkan bulan itu dengan sebaik-baiknya dan tidak mendapatkan ampunan, maka itu adalah manusia celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada 3 hadis yang ujung-ujungnya Nabi katakan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allah ampunkan dosanya. Siapa dia? Yang pertama adalah man shama Ramadan. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa yang melaksanakan salat qiyamul lail, salat tarawih pada bulan Ramadan hanya dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita setiap harinya melaksanakan qiyamul lail, salat tarawih, pasti man qama lailatul qadar, karena malam lailatul qadar itu terjadi di salah satu malam bulan Ramadan. Dan siapa yang qama lailatul qadar, melaksanakan salat malam pada hari lailatul qadar, pada malam lailatul qadar itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya. Kalau insyaallah kalau kita telah melaksanakan puasa, melaksanakan qiyam pada bulan Ramadan, insyaallah kita dapat ampunan. Tapi kalau bulan Ramadan itu sudah berlalu, kita tidak dapat ampunan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Raghima'an furajul. Bahkan kalau kita baca, banyak sekali menjelaskan di antara cara sahabat itu bagaimana mereka tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, amalannya diterima pada bulan Ramadan. Itu apa yang mereka lakukan. Dan ini yang seharusnya kita lakukan setelah bulan Ramadan ini. Kanu yad'una Allah 6 ashhur ayyataqabbala minhum. Mereka itu para sahabat setelah bulan Ramadan itu 6 bulan lamanya mereka tidak lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua amalan dilakukannya di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yad'una Allah 6 ashhur ayyuballighahum Ramadan. Kemudian 6 bulan sebelum bulan Ramadan lagi atau 6 bulan berikutnya mereka juga berdoa kepada Allah. Tidak lupa doanya apa? Agar mereka disampaikan pada bulan Ramadan berikutnya. Kenapa? Karena mereka tidak ingin dijadikan seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima'an furajulin, termasuk manusia yang terhina dan celaka. Inilah yang mereka lakukan 6 bulan sebelum Ramadan dan 6 bulan setelah Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat seiman seakidah yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, siapa lagi yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang terhina, celaka? Raghima anfu rajulin adraka 'indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Seseorang yang masih bertemu dengan kedua orang tuanya sampai lanjut usia, tetapi kedua orang tuanya itu tidak menjadi asbab dia untuk masuk surga. Kaum muslimin dan muslimat seiman seakidah yang berbahagia, banyak sekali kalau kita baca dalam Al-Quran
Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Di antaranya lagi apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyembah hanya kepadanya, apalagi kata Allah wa bil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tuamu maka berbuat baiklah kamu. Kalau seandainya salah satu di antaranya atau keduanya sampai lanjut usia hidup bersamamu, jangan pernah kamu mengatakan ufin kepada kedua orang. Wala tanharhuma, apalagi menghardik keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang sangat lembut, sangat mulia, sangat baik. Kaum muslimin dan muslimat, seiman seakidah yang berbahagia, kita sama-sama ketahui kalau sudah orang tua itu sudah lanjut usia, apalagi kalau sudah di atas umur pensiun 70, 80, 90 tahun, kadang-kadang mereka sudah pikun. Ucapan mereka itu sembarangan lagi. Bahkan kata-kata mereka tidak tertahan lagi, entah apa saja bisa dikeluarkannya. Jangan pernah kita bentak mereka. Jangan pernah berkata kasar kepada mereka. Kenapa? Karena surga itu ada pada mereka. Dengan cara apa? Dengan cara kita memelihara mereka sampai mereka tutup usia dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW yasta'zinuhu fil jihad, faqala ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata Nabi SAW, qala na'am. Qala Nabi fafihima fajahid, pergilah kamu kepada kedua orang tuamu sampai mereka tutup usia. Fajahid itu sama dengan berjihad. Rasulullah SAW melarang seseorang yang masih untuk ikut berjihad, padahal jihad itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Kenapa? Karena alasan ada kedua orang tuanya yang tua hidup bersama dia, dan Nabi katakan fafihi mafajahid, artinya fahala ketika kamu merawat, memelihara kedua orang tua sampai lanjut sampai tutup usia, itu sama dengan kami melakukan jihad di jalan Allah. Banyak sekali kalau kita baca ayat Al-Quran, kalau kita baca hadis yang menerangkan bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Makanya di dalam hadis di riwayat At-Tirmidzi ini apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Raghima anfu rajulin adraka indahu abawahul kibar falam yudkhilahul jannah. Kalau seseorang yang menemui orang tuanya dalam keadaan sampai lanjut usia, kemudian tidak menyebabkan dia untuk masuk surga, maka itu orang yang celaka yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama kaum muslimin dan muslimat menghindari tiga hal yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kenapa? Kalau seandainya kita abaikan dari yang tiga ini, maka kita termasuk orang celaka. Dan semoga hadis ini bisa memotivasi kita untuk semangat beramal, semangat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan menghindari mereka yang dikatakan Nabi sebagai manusia yang celaka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.